kenapa ke dokter gitu ya, kok nggak ke optik saja. Kapan seharusnya mata bayi dan anak dilakukan pemeriksaan? Mungkin ini masih problem ya di Indonesia karena hampir tidak ada guidance atau seperti apa kita harus mulai memeriksakan mata bayi dan anak. Padahal di mana-mana sebenarnya di negara maju terutama bayi dan anak itu sudah di screening sejak awal supaya kalau ada kelainan lebih mudah ditangani. Cuman kalau di Indonesia memang belum terlalu jamak untuk memeriksakan mata bayi dan anak. Nah, ini screening penglihatan pada bayi dan anak itu harusnya memang sejak lahir ya, karena mata ini adalah salah satu nikmat dari Allah yang terbesar, di mana dari informasi yang akan diterima oleh bayi dan anak 80% itu melalui mata. Bisa dibayangkan jika kalau ada kelainan sebenarnya bisa jadi anak tersebut akan terhambat ya untuk perkembangannya, kemudian belajar melihat juga. Nah, nantinya sebenarnya yang mengalami kesulitan tidak hanya anak saja tetapi keluarga juga. Jadi screening kesehatan mata adalah cara melindungi penglihatan anak, dan dengan pemeriksaan mata rutin harusnya itu seiring pertumbuhannya maka anak tersebut terjaga kesehatan matanya. Kemudian pemeriksaan yang apa sih yang harus dilakukan pada bayi baru lahir? Mungkin sebenarnya cukup mudah ya, pakai senter ya. Harusnya dengan senter itu matanya harus ada refleks merah. Nah, seperti ini. Jadi pakai senter sebenarnya bisa juga, meskipun sebenarnya harus pakai alat khusus. Harusnya refleksnya kalau di senter mungkin seperti kalau kita di foto kemudian mata kita jadi keluar cahayanya ya. Kalau di kamera sekarang kan ada red free filter ya. Nah, itu sebenarnya kalau yang normal harus ada pantulan seperti merah seperti ini. Ini adalah pantulan retina kita. Sedangkan kalau tidak ada pantulan seperti ini, nah ini mestinya harus segera diperiksakan. Apalagi kalau muncul seperti ini. Refleksnya menjadi berubah berwarna putih seperti ini atau kita sebut dengan leukokoria. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ada kalanya kalau tidak ada refleks merah seperti yang saya tunjuk di slide ini sebenarnya adalah tanda bahwa mungkin ada kelainan atau penyakit di mata bayi. Sedang kadang kita di masyarakat juga untuk mengenali ini kadang terlambat ya. Jadinya mungkin kadang ada fase-fase yang merasa nanti mungkin hilang sendiri. Jadi harapannya nanti dengan berjalannya waktu bisa hilang, tapi sebenarnya kalau seperti yang ini harusnya tidak boleh ada. Hal ini disebut leukokoria dan bisa disebabkan oleh kelainan seperti itu yang ada di slide saya, yaitu katarak, retinoblastoma atau tumor ganas pada mata anak, atau kelainan retina terkait bayi-bayi prematur. Kemudian screening penglihatan pada bayi dan anak, apa yang harus benar-benar sejak awal harus diperiksa oleh dokter mata anak adalah bayi yang lahir prematur. Semua bayi yang lahir prematur, lahir dalam keadaan kurang dari 32 minggu dan kurang dari 1.500 gram, itu harus diperiksa ke dokter mata anak. Kemudian yang menjadi red flag atau waspada gitu ya, siapa-siapa saja yang harus diperiksakan bayi seperti apa adalah yang muncul leukokoria seperti tadi ya, seperti mata kucing kita menyebutnya cat eye appearance, leukokoria. Kedua, kemudian nystagmus ini matanya goyang-goyang. Kemudian red flag lagi adalah kalau kita melihat kok aneh ya mata anaknya, satu lebih kecil dari satunya, satu lebih besar dari satunya. Kemudian kelopak matanya ada yang seperti ada lubang seperti itu ya, tampak keruh. Nah, itu juga red flag. Kemudian bisa juga mata juling. Mata juling ini juga kadang merupakan tanda penting dari retinoblastoma atau tumor mata anak yang ganas tadi. Kemudian screening berikutnya adalah 1. Saat bayi baru lahir, 2. Sebelum dia ulang tahun yang pertama, 3. Dia sebelum masuk playgroup, dan 4. Sebelum masuk SD. Sekarang kan anak-anak itu kadang sejak kecil sudah dipapar dengan gadget. Nah, ini akhirnya anak tersebut sekarang banyak sekali yang akhirnya kena kelainan kacamata atau kelainan refraksi. Harapannya supaya performanya bagus, harusnya
anak-anak tersebut sudah periksa dahulu ke dokter mata sebelum memasuki sekolah dasar, bahkan sebelum sebenarnya di pendidikan anak usia dini. Jadi tidak seperti dulu lagi. Kalau zaman dahulu kan kalau tidak ada masalah ya nggak akan pernah ke dokter, apalagi ke dokter mata. Kemudian kalau ada sesuatu, ada kelainan di matanya, kabur atau apa, itu pasti datang ke optik dahulu. Padahal itu adalah bukan salah satu penanganan yang benar dalam tanda kutip ya. Kalau optik itu memang hanya bisa mendeteksi jika kalau anak tersebut kena kelainan kacamata. Tetapi kalau bukan karena kelainan kacamata, optik tidak akan bisa mendiagnosa dengan baik dan benar. Kemudian harapannya setelah masuk SD harusnya akan diperiksa lagi setiap tahunnya. Kenapa seperti itu? Karena 1 dari 4 anak-anak di dunia ini punya kelainan penglihatan. Selamat malam, dokter dan Kak Nana. Tadi kan dokter sempat menyebutkan yang tes mata yang merah-merah itu sebetulnya boleh dilakukan secara mandiri di rumah nggak dok? Dan gimana caranya ya? Terima kasih. Terima kasih Kak Selina. Jadi kalau untuk bolehnya boleh Kak Selina, boleh banget malah ya kalau banyak orang tua yang bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi ada kalanya yang ditakutkan adalah untuk menginterpretasikan dari hasil pemeriksaan tadi. Jadi harapannya kalau melakukan pemeriksaan red reflex test tadi atau namanya pemeriksaan tes atau tes Bruckner itu di ruangan, di kamar gitu, tapi penerangannya dimatikan Kak Selina. Jadi dalam keadaan gelap. Kemudian pakai senter aja Kak. Kalau pakai senter harusnya timbul kayak kalau kita di foto, kalau zaman dulu kalau di handphone itu kan kelihatan mata kita jadi kayak ada pantulan cahaya ya. Itu malah yang itu adalah hal yang betul atau yang mata yang sehat seperti itu. Tapi kalau pantulannya kurang bagus, agak redup atau malah pantulannya jadi seperti yang agak putih tadi ya, seperti mata kucing tadi, itu yang memang ditakutkan ada kelainan di matanya. Cuman untuk interpretasinya memang kadang tidak semudah itu ya. Kalau melakukan bisa aja ya. Tapi kalau begitu ada yang agak salah, agak aneh dikit gitu, sebaiknya memang ke dokter mata anak. Gitu ya Kak Selina. Baik dok, terima kasih.